Di video kali ini, tak akan membahas semua film yang berjudul Leo Steel. Film ini bercerita tentang suatu zaman di mana robot saling bertarung di atas ring tinju. Suatu hari, saat seorang ayah dan anak memasuki tempat pembuangan besi rongsokan, mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah robot yang sudah rusak parah. Tidak disangka, dengan robot itu mereka bisa menghasilkan banyak uang dari pertarungan. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Charles Kenton yang biasa dipanggil Charlie. Dia merasa keberatan kalau robotnya akan melawan seekor banteng berukuran besar. Tidak lama kemudian, seorang pria bernama Ricky datang memberitahu Charlie kalau dia tidak akan mendapatkan uangnya jika robotnya tidak bertarung. Merasa dirinya tertipu, Charlie pun menantang Ricky kembali. Jika Charlie bisa menang, maka Ricky harus membayarnya sebesar $20.000, begitupun sebaliknya. Saat pertarungan tiba, robot Charlie yang bernama Embus pun masuk ke dalam arena dan menunjukkan sedikit atraksi kepada para penonton. Seekor banteng besar kemudian melesat cepat ke arah Embus. Namun, serangannya bisa digagalkan dengan mudah oleh Embus. Saat Charlie tidak fokus, banteng itu berhasil menyerang kaki Embus hingga hancur. Embus yang kesulitan bergerak pun menjadi bulan-bulanan oleh banteng itu. I'm gonna come back for my money, Charlie boy. Let's have it. Saat Charlie mau kabur dari sana, ada dua orang yang menghampirinya. Ternyata, mereka hanya mau memberitahu kalau mantan istrinya telah meninggal dan dia mendapat kesempatan untuk mengasuh anak mereka yang bernama Max Kenton. Di tempat persidangan, bibinya yang bernama Deborah Fallon dan suaminya yang bernama Marvin Barnes sedang mengajukan hak asuh untuk Max. Please be Charles Kenton. Do you even remember me? Deborah, Caroline's sister? Saat Deborah mau melihat keponakannya, Charlie merasa suaminya adalah orang kaya dari penampilannya. Dia pun keluar dari ruangan sidang dan berpura-pura menelepon pengacara sambil menunggu Marvin menghampirinya. Tanpa ragu, Charlie pun akan memberikan hak asuh kepada mereka dengan bayaran sebesar $100.000. Karena mereka akan pergi berlibur, Marvin akan memberikan setengah uangnya terlebih dahulu sebagai tanda kesepakatan. Scene kemudian berlanjut kepada seorang wanita bernama Belly. Dia adalah pemilik dari gym tersebut, sekaligus pacar Charlie. Saat Charlie dan Belly sedang mengobrol, Marvin pun datang ke sana dengan membawa uang yang dijanjikannya. 50 grand, as promised. Saat Max dan Charlie bertemu, Max menunjukkan sikap tidak senang dirinya. Dengan sedikit kesal, Charlie pun langsung pergi meninggalkan Max. Dengan uang pemberian Marvin, ternyata Max telah memesan sebuah robot untuk menggantikan Embus yang sudah hancur. Robot tersebut bernama Noisy Boy. Sebagai robot petarung, Noisy Boy dilengkapi dengan alat pengenal suara. Dengan perintah suara itu, Charlie pun menunjukkan gerakan Noisy Boy yang lincah. Saat mau pergi dengan Noisy Boy, Max pun memaksa dirinya ikut bersama Charlie. Oh my god, that was close. Dengan sangat terpaksa, Charlie pun mengajaknya pergi bersama dirinya. Sesampainya di sebuah tempat pertarungan robot, mereka pun masuk dengan membawa Noisy Boy. Charlie pun menghampiri seorang pria bernama Finn. Dia adalah orang paling berpengaruh di tempat itu. Merasa bisa menang melawan robot manapun, Charlie pun meminta tampil di pertandingan utama dengan melawan robot juara di tempat itu yang bernama Midas. Saat kedua robot sudah berada di arena pertarungan, Noisy Boy bisa mengungguli lawannya dalam bertarung. Dengan satu pukulan dari Midas, kondisi pertandingan pun langsung berubah. Charlie yang terlihat panik pun tidak bisa memberikan perintah yang benar. Midas terpaksa terkena serangan terus-menerus hingga mengalami rusak yang sangat parah. Selesai pertarungan itu, Max pun memarahi Charlie karena kecerobohannya tersebut. Kode kombinasi Noisy Boy saja belum sampai setengahnya diketahui Charlie. Namun, dia sudah mau menantang robot juara di sana bertarung. Malam itu juga, Charlie langsung pergi ke tempat pembuangan besi rongsokan untuk mencari beberapa suku cadang. Anything I could use to put a fighting bot together. Careful, you're on a cliff. Saat hujan turun, tanah yang dipijak Max pun longsor. Untungnya, Max tersangkut pada sebuah tangan robot di sana. Charlie pun langsung turun dan menolong Max yang sedang ketakutan.
Karena robot tersebut sudah menolong dirinya, Max pun berencana untuk mengeluarkannya dari tanah. Namun, Charlie tidak mau membantu Max sama sekali. Walau sendirian, Max pun akhirnya bisa keluar membawa robot itu bersamanya. Dengan keahlian milik Belly, robot itu pun bisa hidup kembali. Walau robot tersebut berasal dari generasi lama, dia sudah dilengkapi dengan fungsi meniru gerakan. Karena terlalu kotor, Charlie pun meminta Max membersihkannya. Ketika dibersihkan, Max melihat sebuah tulisan Atom di dada robot itu. Setelah dicari tahu, Atom bukanlah robot petarung, melainkan sebuah robot khusus untuk latihan tinju yang dirancang untuk menerima banyak pukulan. Walau begitu, Max tetap bersikeras mau menggunakan Atom untuk bertarung. Di saat semua orang tertidur, Max menghidupkan Atom kembali dan mengajaknya untuk jalan-jalan. Suatu hari, Belly memperlihatkan Max foto ayahnya ketika masih aktif bertinju. Belly juga menceritakan kalau Charlie pernah hampir menang melawan juara 2 dunia. Pop, pop, bam, pop. Sayangnya, Charlie harus jatuh pingsan di ronde terakhir. Untuk mencari pinjaman uang, Charlie membawa Max pergi dengannya ke arena tinju robot dunia. Saat itu, juara dunia robot bernama Zeus sedang ada pertandingan juga di sana. Saat menunggu Charlie, Max pun melihat seorang wanita bernama Farah Lemkova sedang dikerubuti oleh banyak wartawan. Dia pun memperkenalkan seorang pria bernama Tak Masido sebagai orang yang telah membuat Zeus. Dengan teknologi canggihnya, Zeus akan selalu menang karena bisa beradaptasi terhadap lawannya di atas ring. Begitu Charlie bertemu dengan Finn, dia pun menolak untuk memberikan pinjaman dan menyarankan Charlie pergi ke arena bertarung bernama Zoo. Pagi harinya, Charlie pun mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan Kingpin. Max pun langsung mengajak robotnya untuk bertarung dengan Atom. Kingpin lalu memberi kesempatan kepada Max untuk melawan robotnya yang bernama Metro. Jika Max bisa bertahan satu ronde, maka Kingpin akan memberi $1.000 sebagai hadiah. Dan jika Max kalah, maka Atom akan menjadi milik Kingpin. Saat bel dibunyikan, Metro langsung menyerang Atom dengan ganasnya. Di detik-detik terakhir, Atom akhirnya terjatuh akibat terkena serangan. Namun, Atom pun bisa berdiri kembali dan berhasil bertahan di ronde tersebut. Walau sudah kalah, Kingpin mengajak Max untuk bertarung satu ronde lagi. Tanpa berpikir panjang, Max pun langsung menyetujuinya. Kali ini, Atom pun langsung menyerang dengan lompatannya dan membuat sistem Metro menjadi rusak. I know. Saturday night, guaranteed $4,000. Saat sedang melatih Atom di pagi hari, Max pun mengajarkan Atom beberapa gerakan menari. Ketika Charlie melihat Max, dia pun langsung memuji gerakannya. Ternyata, semalaman Max mencoba memasukkan fungsi suara dari Noisy Boy kepada Atom. Kini, Atom bisa menyerang lawannya dengan lincah. Mengetahui ayahnya seorang mantan petinju, dia pun meminta agar Charlie mengajari Atom bertinju. Charlie mau menyetujui hal tersebut kalau Max mau menari juga saat masuk ke arena nanti. Keesokan harinya, Charlie bangun pagi sekali dan mengajarkan Atom beberapa gerakan bertinju. Dengan menjalankan tugasnya masing-masing, Atom pun bisa menghibur sekaligus menghasilkan banyak uang untuk mereka. Atom yang terus-menerus menang membuat semua orang membicarakannya di mana-mana. Hingga suatu hari, Charlie pun diajak untuk mengikuti Liga Tinju Robot Dunia. Heck yeah. Saat Max sedang mengatur Atom, Charlie pun tampak gugup karena ini adalah pertandingan profesional pertamanya. Tiba-tiba, seorang pria datang dan mengajak mereka bertemu dengan Farah. Saat di ruangannya, Farah menawar Atom dengan harga $200.000. Mendengar penawaran harga yang fantastis, Charlie pun menyetujui harga yang ditawarkan. Namun, Max menolak untuk menjual robot kesayangannya itu. Because he's different from other bots. But it's not gonna happen. Saat tiba giliran pertarungan mereka, sebuah robot berkepala dua bernama Twin Cities memasuki arena terlebih dahulu. Kemudian, disusul oleh Max beserta Atom dengan tarian khasnya. Saat di atas ring, jual beli pukulan pun dilakukan oleh kedua robot.
Namun, kondisi Atom makin lama makin terdesak oleh lawannya. Charlie tiba-tiba melihat kalau bahu lawannya selalu bergerak sebelum tinjunya dilepaskan. Dengan cepat, Charlie bisa membuat kondisi pertarungan menjadi berbalik. Dengan lincahnya, Atom bisa menyerang sekaligus menghindari serangan lawannya. No! Right uppercut! Left uppercut! That way! Counter on the block! Let's see, we got a system clash! Dengan pukulan uppercut, Atom pun bisa menjatuhkan lawannya hingga KO. Dengan senangnya, Charlie dan Max merayakan kemenangan mereka. Tiba-tiba, Max mengumumkan kalau dirinya menantang Zeus dalam pertandingan selanjutnya di depan orang banyak. I challenge Zeus! Seusai pertandingan tersebut, Charlie didatangi oleh Ricky dan teman-temannya yang berniat menagih utangnya itu. Money in cash right Yeah, here. right. Let's go! Let's go! Saat berlari, Charlie pun harus berhenti karena Max tertangkap oleh salah satu dari mereka. Walau Charlie sudah mencoba melawan, dia harus terjatuh ke tanah karena kalah jumlah. Setelah kejadian itu, Charlie pun tidak bisa tidur karena memikirkan nasib Max jika bersama dirinya. Hingga esok harinya, Charlie membawa Max ke sebuah hotel untuk bertemu Debra dan Marvin. Awalnya, Max menolak ikut dengan bibinya itu. Namun Charlie tetap menasihati Max kalau ini adalah keputusan yang terbaik untuknya. Seusai Max pergi, Marvin memberikan sisa uangnya. Namun Charlie menolak uang pemberiannya tersebut. You deserve better. I want you to fight for me. Setelah memikirkan perbuatannya itu, Charlie pun mencoba datang ke tempat tinggal Debra. Dia meminta maaf kepada Max, sekaligus ingin memperbaiki hubungan mereka. Charlie meminta izin Debra untuk mengajak Max pergi semalam saja bersamanya. Dia mengajak Max untuk bertarung dengan Zeus yang belum pernah terkalahkan hingga saat ini. Hari yang ditunggu pun tiba. Atom dan Zeus pun akan segera bertarung dalam satu ring yang sama. Charlie dan Max pun membawa Atom masuk ke arena tanpa memperlihatkan pertunjukan tariannya. Di sisi lain, Zeus memasuki ring dengan pembukaan yang sangat menghebohkan. Saat bel berbunyi, Zeus berhasil menjatuhkan Atom dengan satu pukulan saja. Namun, Atom bisa berdiri kembali dan terus menerima serangan dari Zeus. Walau jatuh kembali, Atom bisa bangkit dengan mendengar teriakan dari Max. Right uppercut! Zeus corners and going double duty. Ronde 1 pun bisa dilewati Atom dengan bersusah payah. Saat memasuki ronde 2, Atom mulai bisa mendaratkan pukulannya kepada Zeus. Kenton must have hardwired this bot with a... trading deafening blows. Di ronde keempat, alat pengenal suara Atom mengalami kerusakan. Sehingga, Atom pun langsung menjadi sebuah samsak bagi Zeus. Di saat istirahat, Max pun mematikan alat pengenal suara dan menggantikannya dengan mode peniru. Max meminta Charlie untuk mengendalikan Atom menggunakan gerakan tinjunya. Watch me. See? Charlie can is shadow box. Walau diserang terus-menerus, Atom tetap mencoba untuk bertahan. Tiba-tiba, serangan Zeus pun jadi melambat. Mulai dari sinilah, Atom mulai menyerangnya tanpa henti. Akhirnya, Takmasido pun turun tangan langsung dan mengendalikan Zeus secara manual. Di sisi ring, Charlie tampak bahagia karena dirinya bisa bertinju kembali. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, akhirnya Zeus bisa dijatuhkan. Sayangnya, Zeus bisa berdiri kembali dan bel pun berbunyi sebagai tanda pertandingan telah berakhir. Di saat pengumuman pemenang, Zeus masih dinobatkan sebagai juara bertahan. Walau sudah kalah, Max tetap menerima kekalahan tersebut dengan sportif dan robotnya mendapatkan julukan juara rakyat. Film pun berakhir ketika Charlie menggendong Max ke bahunya seperti sedang membawa piala kemenangan. Dari film ini kita belajar, selama kita tidak menyerah, sebuah keajaiban bisa saja terjadi. Itu aja buat video kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.